أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada malam hari ini kita akan membahas rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah SWT. Beriman kepada malaikat, malaikat Allah SWT merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Beriman kepada malaikat tersebut berarti atau meliputi beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya kita mengimani, mempercayai, meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Malaikat itu ada dan termasuk makhluk Allah SWT yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang pertama. Ketika kita beriman kepada malaikat, maksudnya kita yakin bahwasanya malaikat itu ada. Karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwasanya malaikat itu enggak ada. Tapi seorang yang beriman, mukmin, wajib meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Malaikat itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Begitulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malaikat itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepadanya. Sebagaimana Allah katakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ini malaikat. Malaikat itu senantiasa mengikuti perintah Allah. Ketika Allah SWT menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka seluruh malaikat sujud tanpa kecuali iblis. Maka malaikat itu sifatnya adalah patuh, taat kepada perintah Allah SWT, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membantah perintah Allah SWT. Makhluk yang paling taat kepada Allah SWT, malaikat. Kemudian juga beriman kepada malaikat meliputi juga bahwasanya kita mengetahui atau wajib mengetahui bahwasanya malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah SWT dan tidak pernah berhenti. Kalau tadi tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sekarang kita meyakini bahwasanya malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah SWT, tidak pernah berhenti. Karena memang malaikat itu tidak butuh istirahat, tidak pernah merasakan capek,
Sebagaimana Allah sebutkan, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Itu malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah sepanjang malam dan siang, tidak pernah berhenti. La yafturun, tidak pernah capek, tidak pernah berhenti. Itu malaikat senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, tidaklah ada di langit sana kecuali tempat, di langit situ, kata Nabi SAW, maudhi arba asabi, kata Nabi, tempat di mana lebih kurang 4 jari, di situ setiap ada malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT di langit sana. Tidak pernah berhenti. Ada yang bersujud kepada Allah, ada yang bertasbih, ada yang beribadah, tidak pernah berhenti. Begitu malaikat senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah berhenti, tidak pernah capek. Itu malaikat Allah SWT. Juga malaikat ini kita tidak tahu jumlahnya, kita nggak tahu. Allah SWT katakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah, yaitu malaikat, jumlahnya kecuali hanya Allah saja. Nabi SAW mengatakan bahwasanya di langit yang ketujuh itu ada namanya Baitul Ma'mur, yang di situ setiap hari malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur beribadah, kemudian keluar dari Baitul Ma'mur, tidak pernah kembali lagi itu malaikat itu. 70.000 malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, beribadah di situ, kemudian keluar, tidak kembali lagi. Tiap hari berganti, 70.000. Jumlah yang sangat banyak, yang kita nggak tahu ya jumlahnya, kecuali hanya Allah saja. Kenapa? Karena memang alam malaikat alam yang gaib. Gaib artinya tidak bisa kita tangkap dengan indera kita, tidak bisa kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita raba, nggak bisa. Tapi itu ada, malaikat itu ada, karena Allah yang memberitakan dalam Al-Quran, dan Nabi SAW memberitakan dengan sunnahnya. Nabi SAW mengatakan, yu'ta yaumal qiyamah binari jahannam, yaitu didatangkan pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, api neraka, yang kata Nabi, wa alaiha sab'una alfa zimam. Neraka tersebut, kata Nabi, neraka Jahannam itu, kata Nabi, memiliki sab'una alf, 70.000 zimam. Zimam itu tali. Zimam itu sama dengan kalau kita naik kuda, tali kekang kuda itu namanya zimam. 70.000 tali. Setiap zimam, likulli zimam yumsiku sab'una alfa malak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Subhanallah, besar. Kita bisa bayangkan itu. Tidak bisa kita bayangkan. Neraka Jahannam punya 70.000 tali. Setiap talinya yang pegang berapa malaikat? 70.000 malaikat. Malaikat makhluk Allah yang besar. Yang mana Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Fatir ayat yang pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Maha suci Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan yang menciptakan malaikat, yang malaikat itu diantaranya memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. Malaikat punya sayap. Allah sendiri yang bilang. Malaikat Jibril, kata Nabi SAW, memiliki 600 sayap yang menutup seluruh ufuk alam ini. Subhanallah, besar. Malaikat makhluk yang besar, sangat besar. Kita manusia sangat kecil, tapi sangat sombong. Malaikat makhluk yang besar paling patuh. Subhanallah. Tidak ada apa-apanya kita manusia kecil. Kemudian kita juga, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, wajib mengimani bahwasanya malaikat itu Allah perintahkan kepada mereka
atau Allah berikan kepada mereka tugas-tugas. Jadi ada tugas-tugasnya malaikat itu. Malaikat punya tugas-tugas. Di antaranya yang Allah sebutkan, malaikat Jibril yang Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu, nazala bihi ruhul amin. Yaitu Jibril datang kepada Rasul SAW, kepada seluruh para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu Allah SWT. Ada malaikat Mikail yang Allah perintahkan untuk mengatur rezeki, menurunkan hujan. Ada malaikat Israfil yang Allah perintahkan untuk meniup sangkakala nanti di hari kiamat. Itu Nabi sebutkan. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang terucap dari lisan kita kecuali ada malaikat yang mencatat, raqibun wa atid, yang mencatat. Kalau itu baik dicatat dengan catatan yang baik, kalau itu buruk dicatat dalam catatan yang buruk. Setiap lafaz yang kita ucapkan, apa saja yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, tidak luput dari malaikat. Karena malaikat tidak pernah tidur. Malaikat itu selalu mengawasi kita. Tidak pernah mengantuk, tidak pernah istirahat. Dan tidak butuh istirahat. Maka ini diantaranya. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan bahwasanya ketika usia janin itu 4 bulan, maka yursalu ilaihi malak, diutus kepadanya malaikat yang meniupkan ruh. Kemudian apa? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Kemudian malaikat itu mencatat, menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, termasuk orang celaka atau bahagia. Ini malaikat yang meniupkan ruh ke dalam janin, itu malaikat. Cuma kita kan tidak nampak. Ada enggak ibu-ibu yang hamil, tahu enggak, pas 4 bulan dia, kalau dia ini bisa enggak dia tuh? Coba aku tuh hitung 4 bulan. Kelak datang malaikat, aku ini foto, video kan. Bisa enggak itu? Enggak mungkin. Makhluk yang gaib. Ini malaikat. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menanya kita setiap kita nanti di kubur kita. Mungkarun wa nakir, kata Nabi SAW, yang akan menanya kita di dalam kubur kita. Ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kubur, kemudian seluruh orang yang mengantar kita pulang. Kemudian malaikat itu datang dan mendudukkan kita, kemudian bertanya kepada kita. Yang pertanyaan itu sudah kita tahu hari ini dan kita sudah tahu jawabannya hari ini. Tapi bisakah kita menjawabnya nanti? Yang menjawab itu adalah amalan kita, bukan lisan kita. Pertanyaan itu tahu kita kini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kini kan bisa kita jawab Allah, gitu kan. Ma dinuka Islam, man nabiyuka Muhammad SAW. Itu kini. Tapi di akhirat nanti, di alam barzakh, di alam kubur, yang menjawab bukan lisan kita. Ini malaikat yang menanya. Ada malaikat yang menjaga, ada malaikat yang mencabut nyawa. Malaikatul maut. Ya, malaikat maut. Yang malaikat maut ini punya pembantu-pembantu. Jadi mencabut nyawa kita itu Bapak Ibu bukan satu malaikat. Banyak malaikatnya. Tapi pemimpinnya malaikat disebut malaikat maut. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga neraka. Malaikat Malik. Ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Kata penduduk neraka, wahai Malik, bilang sama Allah, bilang sama Tuhanmu, matikan saja kami ini
kata penduduk neraka, karena enggak sanggup menghadapi siksa neraka. Bilang sama Rob, matikan baiklah kami, enggak sanggup kami lagi menghadapi siksa neraka ini, naudzubillah. Itu permintaan penduduk neraka. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Naudzubillah, nas'alullah salam. Maka ini malaikat yang menjaga neraka, yang juga punya pembantu-pembantu. Az-Zabaniyah, sanad'u Az-Zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat-malaikat Zabaniyah, penjaga neraka. Yang Allah sebutkan juga dalam hadis ayat yang lain, alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat yang disebutkan dalam ayat tersebut menjaga neraka. Surah Al-Muddathir. Kemudian ada malaikat yang menjaga surga. Ini diantara Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, malaikat ya, yang Allah sebutkan, sebagiannya disebutkan namanya, sebagian disebutkan tugasnya, fungsinya, sebagian lagi tidak. Dan tentunya yang disebutkan lebih sedikit dibandingkan yang tidak disebutkan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Tidak kembali lagi mereka. Nanti besok datang lagi yang lain 70.000 malaikat. Setiap hari enggak berhenti. Maka malaikat itu sangat banyak jumlahnya. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Dan itu adalah tentara Allah SWT. Makhluk yang kuat, makhluk yang taat kepada Allah SWT. Apa faedahnya kita beriman kepada malaikat? Pertama, faedahnya adalah agar kita, ya pertama ini bagian tentunya, bagian dari rukun iman. Ini yang pertama, karena itu bagian dari rukun iman, kita harus beriman dengannya. Yang kedua, ya faedahnya adalah, jadi ketika kita beriman kepada malaikat berarti ya sempurna iman. Sebab seorang kalau dia mengaku muslim tapi tidak beriman kepada malaikat, tidak ada malaikat itu kata dia, maka tidak beriman dia, tidak muslim dia, tidak mukmin dia. Karena seorang yang mengaku mukmin harus beriman dengan rukun iman yang 6, karena itu dasar, dan rukun Islam yang 5. Kalau dia mengingkari salah satu itu, tidak beriman dia. Maka faedah kita beriman dengan malaikat, ya kita pertama menyempurnakan keimanan kita. Karena tidak mungkin sempurna iman kecuali kita beriman dengan rukun-rukun iman itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita beriman dengan malaikat itu, kita jadinya mengetahui bahwasanya Allah punya makhluk lain selain kita juga. Selain kita ketahui kan makhluk, ada langit, bumi, ada manusia, ada hewan, ternyata ada lain, makhluk yang lain juga yang Allah ciptakan. Dan itu makhluk yang taat kepada Allah. Menjadi pelajaran juga bagi kita bahwasanya ada makhluk yang taat kepada Allah SWT. Yang kalau kita merasa sudah taat sama Allah, kita bandingkan dengan malaikat, mana lebih taat kita dengan malaikat? Mana lebih banyak ibadahnya kita dengan malaikat? Banyak malaikat. Malaikat tidak pernah membantah. Ketika Allah menyuruh sujud, langsung sujud. Segera. Tidak pernah malaikat itu membantah. Maka ini juga menambah semangat kita beribadah kepada Allah SWT. Seorang dia ketika dia mentaati perintah Allah dan Rasulnya dengan sebenarnya, maka dia bisa lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia lebih rendah dari hewan, dari binatang ternak, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Kemudian hikmah juga, faedah kita beriman dengan malaikat, Bapak Ibu, kita jadinya mengetahui bahwasanya nanti ada malaikat yang mencatat kita. Jadi kita apa? Ya kita berusaha untuk menjaga lisan kita,
perbuatan kita, karena ada nanti malaikat yang mencatat. Kita melakukan perbuatan yang dilarang misalnya, tidak ada yang tahu, tapi malaikat tahu, Allah tahu. Sebaliknya juga kita melakukan perbuatan yang elok, tidak ada orang yang tahu, tapi malaikat mencatat itu. Nah, itu yang perlu diingat. Walaupun tidak dicatat ada pengurus masjid kok, infak kita malam gini, tidak dicatat ada pengurus masjid, tidak perlu. Allah dicatat ada malaikat. Tidak perlu kita risau. Nah, itu salah satu faedah. Tidak akan salah malaikat tuh. Berapa kita infak tadi ya? Mungkin kita saja lupa tuh. Malaikat tidak pernah lupa itu. Itu hebatnya. Jadi apa? Seorang muslim dia bertambah keikhlasan. Tidak perlu orang tahu, Allah dan malaikat tahu itu. Melihat, mencatat amalan kita. Maka kita berhati-hati Bapak Ibu. Dan kita berusaha untuk selalu apa? Menjaga amalan kita, melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena malaikat itu menyukai amal ibadah. Ada yang malaikat itu mereka mencari, kata Nabi SAW, mereka mencari apa? Halaqatul dzikir, artinya pengajian dan sebagainya, di situ disebut nama Allah dan sebagainya. Itu malaikat itu senang dengan orang yang membaca Al-Quran, berzikir, beribadah kepada Allah SWT. Sebaliknya, benci kepada orang yang bermaksiat. Bahkan Nabi mengatakan, sungguhnya ya Nabi melarang kita makan bawang ya, putih dan merah secara mentah ya. Bawang secara mentah. Kenapa? Baunya. Kenapa? Karena kata Nabi, malaikat itu juga terusik dengan bau yang tidak enak. Kalau mentah kan dia baunya tidak enak. Maka kalau kita habis makan bawang yang mentah, jangan ke masjid kata Nabi. Kecuali hilangkan dulu baunya. Kecuali kalau kita masak. Ini salah satu. Ya, malaikat juga merasa risih dengan bau yang tidak enak. Ada malaikat rahmah. Yang Nabi katakan, setiap pagi malaikat itu turun dan mendoakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Artinya ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak hari ini gantinya. Wa a'ti mumsikan talafa, dan malaikat yang lain mengatakan apa? Ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang tidak berinfak hari ini, yang dia menahan hartanya. Itu malaikat. Ketika kita Bapak Ibu menunggu sholat maghrib ke isya istilahnya, tidak pulang kita dari masjid. Kenapa? Karena kita menunggu sholat isya. Kita duduk di masjid, baca Al-Quran, berzikir. Maka kita dianggap dalam sholat. Malaikat mendoakan kita, Allahumma maghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Kalau kita apa? Menunggu sholat. Termasuk juga kita datang ke masjid cepat, habis azan, menunggu waktu iqamah kita sholat, atau kita berzikir, atau kita diam. Diam itu dianggap sholat. Dan kita didoakan oleh malaikat, subhanallah. Kalau doanya malaikat gimana? Mustajab. Dikabulkan oleh Allah SWT. Kalau kita ingin didoakan malaikat, gimana caranya Bapak Ibu? Salah satunya apa? Ya datang kau saja capek. Nunggu aja apa? Antara waktu sholat dengan sholat berikutnya. Ini keutamaan. Maka malaikat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, adalah makhluk Allah SWT yang Allah ciptakan dengan ada tugas-tugasnya. Yang kita semua dengan kita mengetahui itu, kita mengetahui kebesaran Allah SWT. Ini salah satu hikmahnya juga. Tahu kita akan kebesaran Allah SWT. Bagaimana hebatnya malaikat seperti itu, tentunya yang menciptakannya lebih hebat lagi. Bagaimana malaikat itu bisa berubah bentuk menjadi manusia, sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan rupa sebagai manusia.
dengan izin Allah bisa. Berarti hebat itu. Maka yang menciptakannya lebih hebat. Maka bertambah iman kita. Itu fungsi kita beriman kepada malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita ketahui dan mesti kita imani. Sampai di sini ada pertanyaan ya? Kalau tidak saya lanjut nih. Iman kepada kitab nih. Kita agak kencang dikit nih. Oke. Israel, ya. Ya, itu wallahu alam kalau tidak salah hadisnya lemah atau apa ya. Yang benar itu yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Qur'an. Malaikat maut itu Allah sebutkan ya. Dan penamaan Israel itu Allah alam itu disebutkan oleh ulama kalau nggak salah itu hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah itu penamaan itu ya. Nah, nah. Oh ya, itu ya kalau sekarang kan ya mungkin kita sampaikan aja yang benar itu begini nak. Nggak apa-apa kalau apa namanya sampaikan sama gurunya. Kalau memang gurunya belum menerima ya nggak apa-apa. Kita apa namanya mungkin karena belum tahu dan sebagainya. Itu apa masalah teknis itu ya, gampang itu. Jadi ya mungkin anak itu mungkin akan sungkan menyampaikannya, tapi kita sampaikan aja yang benar begini. Yang itu apa keliru gitu. Itu saja ya. Nah. Ya, termasuk dalam hal ini hal yang semisal. Yang itu tentunya di zaman Nabi yang itu yang ada. Nah, kalau di zaman Nabi mungkin tidak ada jengkol patai, kan? Apa duren masuk enggak ya? Kurang tahu juga tuh. Pokoknya mungkin rokok, ya segala sesuatu yang baunya itu menyengat dan membuat orang nggak suka gitu. Itu nggak boleh ya, itu menyakiti dan malaikat nggak suka itu dengan orang yang seperti itu. Dan kita kan diperintahkan untuk bersiwak ya. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Dalam riwayat yang lain inda kulli wudu. Kalau tidak karena takut memberatkan umatku, aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali sholat atau setiap kali wudhu. Untuk kita bersiwak agar apa? Menjaga bau mulut kita. Karena itu fitrah ya. Pasti kita suka itu yang harum. Ada enggak di antara kita yang suka yang buruk-buruk, yang busuk? Enggak ada. Syaitan yang suka itu. Syaitan itu sukanya tempat yang kotor. Tapi kalau manusia secara instingnya, nalurinya pasti suka yang harum. Nah itu. Jadi kita tentunya kalau kita tentunya berusaha menjaga diri kita. Tapi kalau orang ya kita sabar. Nanti habis sholat baru kita sampaikan. Jangan pas sholat dulu. Batal sholat kita. Ya kita sabar. Tapi kitanya kita berusaha. Jangan sampai makan makanan. Ya jadi itu contoh saja. Bawang tadi kan itu contoh. Apa saja masuk dalam hal ini? Segala makanan yang baunya kira-kira menyengat dan baunya tidak enak. Ya wallah alam yang kita sebutkan tadi ya. Ini ya, tentunya segala sesuatu yang menyakiti orang lain ya. Ini dilarang ya, termasuk dalam ini khususnya bau ya, bau yang tidak sedap ya. Maka kita menjaga ya, karena orang mukmin itu kan bersih
eh, Nabi SAW mengatakan tentang siwak itu apa? Siwak itu adalah matharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Siwak itu adalah membersihkan mulut kita dan disukai oleh Allah SWT, mendatangkan ridho Allah. Ya Allah suka yang harum, yang enak. Maka yang buruk-buruk ditinggalkan. Makanya kita disuruh untuk ke masjid misalnya, terutama hari Jumat memakai wangian. Itu disunahkan itu bagi laki-laki ketika hari Jumat, karena orang banyak berkumpul ini dan malaikat hadir. Hari Jumat malaikat hadir khutbah. Kata Nabi apa? Setiap hari Jumat ada malaikat yang berdiri di pintu masjid kemudian mencatat siapa yang hadir. Kalau khatib sudah naik mimbar, buku catatan ditutup. Malaikat mendengarkan khutbah. Kalau kita datang setelah khutbah atau setelah khatib naik mimbar, kita dianggap absen, berarti tidak ada nama kita. Hadir tapi tidak ada. Absen, dianggap alfa. Rugilah orang itu. Maka datang gitu kapan? Sebelum khatib naik mimbar. Itu Nabi yang bilang. Karena malaikat kalau lah khatib naik mimbar, malaikat itu mendengar khutbah. Coba bayangkan, subhanallah. Karena malaikat suka yang baik, suka zikir, mendengarkan Al-Quran, hadis Nabi. Malaikat suka itu. Maka malaikat mendengarkan khutbah. Itu Nabi yang bilang. Ya, kita semua tentunya tidak bisa berbicara tentang hal itu kecuali karena ada Nabi yang mengicik. Kenapa? Karena hal itu adalah hal yang gaib. Gaib itu apa Bapak Ibu? Tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Kalau kita tanya, ada tidak yang pernah melihat malaikat? Tidak ada gitu. Mendengar suaranya? Juga tidak. Meraba dia? Enggak juga. Tidak ada. Tidak ada satupun kita yang bisa itu. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah SWT indera yang terbatas kemampuannya. Mata kita terbatas kemampuannya. Itu adalah ya bisa jadi was-was lah istilahnya. Hantu itu sebenarnya nggak ada. Itu ilustrasi aja ya dari, karena Allah SWT katakan begini dalam surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia itu, iblis itu dan bala tentaranya syaitan bisa melihat kamu sedangkan kamu tidak bisa melihat mereka. Itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran itu. Kita tidak bisa melihat mereka dalam wujud asli. Beda kalau mereka berubah jadi ular misalnya, bisa kita lihat. Tapi wujud aslinya kita tidak pernah melihat. Kalau ada yang aku melihat setan tuh kayak itu bentuknya, nah itu halusinasi itu. Artinya apa? Dia menghayalkan itu. Tidak ada manusia yang bisa melihat wujudnya asli. Ya kecuali yang Allah izinkan. Siapa? Rasulullah misalnya. Ada dalam hadis Nabi. Ya. Wujud asli Allah hanya Allah yang tahu. Kita tidak pernah lihat karena ya adapun yang itu semua was-was dari syaitan supaya kita takut ya. Jadi syaitan itu kan tujuannya akan berupaya dengan segala macam cara agar kita ini jauh dari Allah SWT. Jadi dibikinlah hal-hal yang sifatnya mungkin mengerikan, horor dan sebagainya supaya kita takut ini, takut kepada syaitan dan sebagainya. Tidak boleh takut kepada syaitan, hanya takut kepada Allah SWT. Dan memang mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka, tapi Allah SWT memberikan satu senjata yang ampuh kepada kita. Mereka bisa melihat kita nih sekarang nih. Kita tidak bisa melihat dia. Tapi apa? Allah SWT memberikan kepada kita satu senjata yang sangat hebat. Yang kalau kita pegang senjata itu, syaitan itu tidak mampu dia mendekati kita, mengganggu kita. Apa itu? Zikir. Bismillah kita minum gua. Coba tes dulu. Bismillah. Tidak ikut setan minum. Kalau kita minum tidak baca Bismillah, ikutnya. Makan, baca Bismillah, tidak ikut setan itu.
cuma mencari dari jauh aja nya. Kasihan dulu gitu kan. Kita makan baca bismillah. Nggak ikut dia, nggak mampu dia. Tapi kalau kita nggak baca bismillah, ikut setan itu. Kalau batang buah 3 piring, 5 piring, ndak aja apa? Kanyang-kanyang. Wah, ikut lah. Ado yang ikut kau berarti kah? Satu kawan sakaki berarti. Nah. Kenapa orang ndak baca bismillah? Ndak baca bismillah. Kita melepas pakaian kita masuk kamar mandi, baca bismillah. Syaitan ndak nampak aurat kita. Tapi kalau kita ndak baca bismillah Bapak Ibu, kelihatan. Dilihat sama dia. Tapi kalau kita baca bismillah terhijab, terhalangi. Itu kuasa Allah itu. Itu hebatnya zikir. Makanya kita senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Zikir itu senjata yang paling hebat, paling ampuh yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita gunakan itu menghadapi musuh yang paling nyata, syaitan. Dan tidak perlu takut kepada syaitan, karena Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah sebenarnya, cuman kita aja yang takut. Kita ditakut-takuti. Nah, itu. Tapi kalau kita imannya kuat, tidak perlu takut dengan syaitan. Justru dia yang takut. Jadi istilahnya dia takut sama orang beriman. Kita takut pula. Ini takut sama takut nih. Jadi gimana? Syaitan itu paling takut dengan orang beriman. Azan berkumandang, lari terbirit-birit kata Nabi. Azan, Allahu Akbar. Jadi kalau kita misalnya salah satunya juga kalau kita jalan di malam hari atau apa merasa takut, kita azan aja. Nah, lari setan itu. Enggak perlu pula kita yang lari kan. Azan. Syaitan itu kan lari menjauh. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka zikir itu adalah senjata paling kuat. Senjata paling ampuh. Ya. Berzikir kepada Allah SWT. Di samping itu senjata melawan syaitan, zikir itu mendatangkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub kata Nabi. Kata Allah SWT. Dengan zikir hati itu menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena Allah yang menjaga. Tapi kalau kita tidak berzikir, nah itu tadi. Segala aktivitas kita ikut syaitan, naudzubillah. Maka zikir kepada Allah SWT itu penting. Ya. 6. Ada tetangga saya itu suaminya itu kemarin mengalami sakit akut yang mengharuskan dia berobat ke Palembang. Kemudian dia selama itu mempunyai langganan praktek yang menyebutkan ada sebut berobat ke Palembang. Nah, suatu ketika ya tetangga kami itu meninggal. Nah, pas setelah beberapa lama dia meninggal itu, apel itu ada satu saat dia nelpon memberitahu kepada istrinya kalau siap-siap nanti subuh kita berangkat katanya gitu. Nah, istrinya kaget, kenapa? Siapa yang mau berangkat katanya kan? Nah, kemarin bapak nelpon katanya kan, dia mau berangkat berobat katanya kan, nggak ada, bapaknya udah meninggal katanya gitu. Ini jadi nyata di katanya, gimana itu? Apakah bisa setan itu nelpon gitu kan? Saya bingung menjelaskan kemarin. Ya, wallahu alam ya, kita syaitan itu bisa pertama itu bisa jadi sopirnya yang lupa atau apa ya, itu bisa jadi. Yang kedua, ya syaitan itu kata Nabi SAW, setiap kita ini punya korin, namanya korin dari syaitan, yang dia selalu menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Korin itu. Dan kalau kita meninggal, ya dia ini masih, ya dia hidup. Karena syaitan itu kan umurnya sampai hari kiamat. Ya bisa jadi syaitan yang qarin inilah yang dia, ya melakukan hal-hal yang mungkin seperti tadi. Bisa saja seperti itu. Mungkin saja. Ya. Itu dilakukan oleh syaitan dengan berbagai macam ini. Tapi semuanya kita dalam hal itu yang tidak perlu kita khawatir atau takut ya, karena memang ya syaitan itu dengan tujuan syaitan itu apa? Ya menakut-nakuti kita agar kita takut kepadanya dan berani sama Allah.
Jadi kalau orang itu takut kepada Allah, dia bahkan berani kepada syaitan. Artinya tidak takut dia sama syaitan. Tapi kalau orang itu ya takut, dia malah dengan syaitan apa semua, dia malah justru apa? Berani melanggar perintah Allah dan sebagainya. Ya, hal seperti tadi kita katakan mungkin bisa saja, ya bisa saja jin itu, karena dia kan apa? Jin itu ada, itu harus kita ingat. Kita tidak menafikan dia itu ada dan dia selalu mengganggu. Oleh karena itulah kita berusaha untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari gangguannya itu dengan zikir gitu. Jadi karena itu ada lalai dan sebagainya ya, atau memang ya macam-macam ya faktornya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, terlepas dari mungkin berbagai macam cerita dan sebagainya yang ya tadi kita mungkin ada yang benar terjadi atau tidak, ya memang kita katakan yang namanya syaitan itu ada, jin itu ada, dia mengganggu dan sebagainya ya, yang dia dia berusaha untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang benar. Maka tugas kita apa? Kita berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah ya, agar kita dijauhkan dari segala macam hal yang seperti itu ya. Jadi apapun yang menimpa kita, yang mengganggu dan sebagainya, yang mungkin kita merasa itu dari jin apa semua, kita mohon perlindungan kepada Allah ya, dengan ya berzikir kepada Allah SWT dan membaca Al-Quran. Zikir dan Al-Quran itulah obat ya, senjata yang syaitan itu takut kepadanya. Nah, wallahu ta'ala alam ya. Mungkin cukup ya pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.